Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Halo, apa kabar kelas 9? Kita kembali lagi dengan materi bab 1, yaitu laporan percobaan. Ibu akan menampilkan slide dan Ibu akan menjelaskan isi dari slide tersebut. Saya harap kalian membaca dan memahami apa yang Ibu jelaskan nanti. Dalam pembelajaran ini, Ibu akan membuat konsep yang akan kita pelajari, yaitu Dalam materi laporan percobaan, adapun peta konsep yang akan kita bahas adalah pengertian dari teks laporan percobaan, struktur dari teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, fungsi dari teks laporan percobaan, dan yang terakhir adalah kebahasaan teks laporan percobaan. Namun dalam pembelajaran ini kita akan membahas pengertian teks laporan, fungsi, ciri-ciri, dan strukturnya. Pengertian teks laporan percobaan yaitu teks adalah tulisan, laporan adalah hal yang disampaikan atau pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepada kita. Percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu hal. Jadi, yang dimaksud dengan teks laporan percobaan adalah tulisan yang melaporkan suatu hasil kegiatan percobaan, baik menguji atau membuktikan. Fungsi dari teks laporan percobaan adalah 1. Merupakan sumber informasi. 2. Untuk mengetahui solusi suatu permasalahan. 3. Dapat menemukan teknik baru. 4. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. 5. Sebagai pemecahan suatu masalah. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan adalah 1. Bersifat fakta. 2. Bersifat objektif. 3. Ditulis secara lengkap. 4. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 5. Tidak berbelit-belit. Fakta artinya teks laporan harus bisa dibuktikan kebenarannya. Atau teks laporan harus bersifat pasti. Artinya, sampaikanlah teks rekaman percobaan menggunakan bahasa yang pasti dan meyakinkan dan tidak boleh berupa pendapat. Seperti contohnya, kalimat pertama, buah pisang mengandung air sekitar 75%. Kalimat kedua, buah pisang mengandung air sebesar 75%. Kedua kalimat tersebut maksudnya berbeda. Kalimat pertama merupakan bukan fakta karena menggunakan kata sekitar. Ibaratkan ini tidak akurat atau tidak pasti. Sedangkan kalimat kedua ini sudah merupakan fakta karena isinya sudah pasti sebesar 75%. Bersifat objektif artinya mengungkapkan apa adanya secara benar dan nyata. Maksudnya, sebelum kita melakukan percobaan tentang sesuatu hal, kita itu memiliki hipotesis atau dugaan sementara. Contoh, minuman yang berwarna mengandung zat kimia yang berbahaya. Ternyata, setelah dilakukan penelitian untuk membuktikan hipotesis tersebut, ternyata tidak semua minuman yang berwarna mengandung zat kimia. Begitu. Jadi kita melaporkan apa adanya dan yang sebenarnya.
Teks rekaman percobaan harus ditulis secara lengkap. Mengapa? Karena jika kita memberikan informasi secara lengkap akan berguna bagi para pembaca, dan para pembaca akan mendapatkan informasi yang utuh dan yang sebenarnya. Hal ini juga akan meyakinkan para pembaca bahwa teks rekaman percobaan itu dilakukan dengan berbagai eksperimen yang lengkap dan jelas, sehingga jika mereka mau mencoba mempraktekkan di rumah, mereka bisa melakukannya dengan informasi yang kita buat secara lengkap dan akan mengurangi kegagalan mereka dalam melakukan teks percobaan tersebut. Dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kenapa? Agar informasi yang disampaikan bisa dipahami dengan jelas dan baik. Yang terakhir yaitu tidak berbelit-belit. Mengapa? Agar informasi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang akan dibahas dan dibicarakan. Nah, sama dengan halnya ke poin 4, agar semua pembaca dapat memahami informasi dengan jelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks laporan percobaan. Adapun strukturnya seperti berikut ini. Judul. Dengan membaca judul, para pembaca akan mengetahui isi tentang teks laporan percobaan tersebut. Tujuan. Nah, tujuan ini kita membuat laporan tersebut, apa tujuannya, apa maksudnya. Itu dia. Alat dan bahan, maksudnya kita melakukan berbagai percobaan itu harus ada alat dan bahan apa yang kita perlukan dalam melakukan percobaan atau eksperimen tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah tahap demi tahap untuk melakukan percobaan, dan ini dilakukan harus secara berurut agar hasilnya maksimal dan tidak gagal. Nah, selanjutnya adalah hasil. Hasil dari percobaan atau eksperimen yang telah kita lakukan dengan langkah-langkah secara berurut akan kita muat di sini. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini adalah hal yang terpenting. Jadi, setelah kita melakukan berbagai percobaan atau eksperimen, maka kita simpulkan hasil dari eksperimen kita. Nah, ini juga bisa sebagai jawaban dari hipotesis sementara kita yang kita buat sebelum kita melakukan percobaan. Dan di sini akan dapat kita melihat apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Namun, inilah struktur paling utama dari teks laporan percobaan, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum maksudnya adalah gambaran umum dari suatu objek yang akan kita bahas atau yang akan kita teliti. Contoh pernyataan umum adalah kalimat pertama, semua buah mengandung vitamin. Kenapa ini dikatakan kalimat umum? Karena kata semua menyatakan umum. Dan kata semua ini menyatakan banyak dan tidak spesifik. Jadi semua buah adalah kata umum dari kata-kata khusus jeruk, mangga, dan apel atau jenis buah lainnya. Selanjutnya adalah uraian. Nah, dalam uraian ini adalah memuat atau membahas hal-hal secara terperinci tentang suatu objek yang dibicarakan atau yang dibahas. Contohnya kita ambil dari kalimat yang tadi, yaitu pernyataan umum semua buah mengandung vitamin. Nah, uraiannya yaitu buah jeruk mengandung vitamin C dan kulit buah jeruk saat mentah berwarna hijau dan kalau sudah matang berwarna orange. Nah, uraian ini adalah membahas tentang buah jeruk yaitu sebagai topiknya. Begitu contoh dari uraian. Nah, teks laporan percobaan biasanya kamu temui dalam pelajaran IPA. Saat kamu selesai melakukan eksperimen atau praktikum, maka kamu akan melaporkan hasil dari eksperimenmu tersebut. Jadi, harapan ibu dalam pembelajaran ini kamu lebih mampu melakukan berbagai percobaan dan membuat teks percobaan tersebut dengan baik dan benar. Nah,
Bagaimana tentang slide tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau belum, kalian dapat mengulang kembali video ini. Saya harap kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Terima kasih.